Dia malah menyanyikan lagu anak-anak yang sangat misterius itu keras sekali. Sebelum kemudian videonya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa tekan tombol subscribe dulu agar channel kami semakin berkembang dan kami makin bersemangat membuat konten-konten cerita horor untuk kalian. Dan yang paling penting, kita bisa memenuhi persyaratan monetisasi karena kita masih kurang lebih sekitar 300-an untuk mencapai kriteria minimum monetisasi. Dan bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga kalian mendapatkan kelancaran rezeki, diberi kesehatan selalu dan dipermudah dalam segala urusan ya guys ya. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa langsung simak intro ini terlebih dahulu ya guys ya. Ya mungkin belum dibuat. Nah jadi untuk cerita malam ini saya akan membagikan cerita yang telah dibagikan oleh seseorang yang bernama Getih Sangit dengan judul Misteri Rumah Sangit. Kita langsung saja ke ceritanya ya guys ya. Ini pengalaman hidup saya pada tahun 2019 yang tidak pernah saya harap akan terjebak mengalami hal yang seperti ini. Hidup saya saat ini seperti mimpi buruk yang masih menghantui saya sampai saat ini. Saya berharap sore itu harusnya tetap diam saja di rumah. Saya berharap sore itu terus saja belajar untuk lulus kuliah di kamar saya yang hangat dan nyaman. Namun sore itu saya malah pergi keluar rumah ke teman kuliah saya yang bernama Wening. Kira-kira teman kalian ada yang bernama Wening gak? Tulis di kolom komentar. Nah pada sore itu lewat aplikasi chatting tiba-tiba si Wening mengirim sebuah video ke saya. Salah satu video mengerikan yang waktu itu membuat saya nekat menempuh perjalanan jauh dari rumah saya ke alamat rumahnya yang saya ketahui berada di daerah yang tidak bisa kami sebutkan. Dalam video itu Wening tampak sangat ketakutan. Dan anehnya dia malah menyanyikan lagu anak-anak yang sangat misterius itu keras sekali. Sebelum kemudian videonya berhenti.
Maka sore itu saya tiba dan berdiri di pintu rumahnya. Saya cuma tahu alamat rumahnya yang pernah Wening bilang, tapi belum pernah ke rumahnya sebelum ini. Tadi di tengah jalan setelah masuk daerah Patahan, saya sempat kebingungan. Untung tadi saya berpapasan sama seorang ibu yang bisa menunjukkan jalan ke rumah keluarga Wening. Barusan saya sudah mengetuk pintu rumah ini, tapi tidak ada jawaban. Dan kali ini saya hendak mencoba mengetuk pintu depan ini sekali lagi. Kalau masih tidak ada jawaban, saya mau pulang saja. Akan tetapi, tiba-tiba pintu di hadapan saya itu dibuka dari dalam. Seorang pria gagah dalam balutan kemeja dan celana berwarna putih menyambut saya. Pakaiannya agak kotor, seperti baru saja melakukan sebuah pekerjaan yang berat. Raut wajahnya begitu mirip dengan si Wening. Dan saya pernah diceritakan juga kalau Wening memang punya kakak kembar yang bernama Wenang. Pria yang sekarang berdiri di hadapan saya saat ini. Si Wenang pun bertanya kepada saya, "Cari Wening ya?" Dan anehnya di situ saya merasa gugup. Entah dari mana tiba-tiba saya merasa seperti itu. Dan alhasil saya pun menjawab dengan agak sedikit gugup. Akhirnya si Wenang mengatakan jika si Wening lagi ada di dalam dan mempersilahkan saya untuk masuk. Saat itu harusnya saya pulang. Harusnya memang pulang. Tapi sore itu saya malah melangkah masuk ke dalam rumahnya. Ruang tamunya dipenuhi oleh bunga sedap malam yang suka tercium di kampus tiap kali saya bersama si Wening di kampus. Memang ada sebuah vas penuh dengan batang bunga sedap malam di atas meja di ruang tamu ini. Dan di sebelahnya ada sebuah radio tua. Radio tua ini mengalunkan siaran berita. Dari posisinya di antara deretan foto figura keluarga yang berisi wajah Wening, Wenang, dan ibu mereka. Dan di radio juga kebetulan menyiarkan sebuah siaran yang katanya telah dilaporkan keluarga yang diduga terlibat di dalam persugihan yang mengorbankan orang-orang terdekat kepada iblis, sehingga menyebabkan banyak orang-orang hilang. Tangan Wenang di situ tiba-tiba menurunkan volume siaran radio itu dan lanjut berkata, "Silahkan lewat sini." Wenang menunjuk ke sebuah pintu di ujung ruangan yang sepertinya menghubungkan untuk masuk ke ruangan lainnya di rumah ini. Saat itu saya mengangguk
demi kesopan santunan sebagai seorang tamu. Dan kemudian saya pun mendekat ke arah pintu tersebut. Wenang membukakan pintu tersebut untuk saya dan berkata bahwa Wening ada di dalam kamarnya. Dan kamu bisa lewat sini sekalian bertemu teman-temannya dulu. Jujur saat itu aku tidak mengira kalau ada teman-teman Wening yang lainnya yang juga sedang ada di rumah ini. Saya pikir bagus juga kalau misalkan di ruangan itu sangat ramai. Saya lantas melangkah melewati ambang pintu yang dibukakan oleh si Wenang. Ruangan itu begitu gelap. Dan di situ aku berkata kepada si Wenang, kenapa lampunya masih mati? Satu tangan Wenang masih memegangi knop pintu, sementara satunya lagi bergerak menyalakan lampu. Ruangan ini pun akhirnya menyala, meski lampunya agak sedikit remang-remang, dan ternyata di situ adalah sebuah gudang. Gudang yang penuh dengan tumpukan pakaian yang penuh dengan darah. Aromanya begitu amis, sangat menyengat, dan juga bau gosong. Seketika si Wenang menutup pintu di belakang saya dan menguncinya rapat-rapat. Saat itu saya merasa gemetar dan ketakutan, spontan menjerit sekuat tenaga. Wenang, kenapa dikunci? Tolong keluarkan saya. Saya menggedor-gedor pintu di belakang saya, tapi Wenang masih menguncinya, dan hanya terdengar suara Wenang dari balik pintu. Silahkan menunggu untuk menjadi tumbal selanjutnya. Saat itu pun aku masih menggedor-gedor pintu gudang sambil berteriak minta tolong kepada si Wenang. Saya sangat menyesal masuk ke dalam sini. Terlebih saya marah pada Wenang yang menjebak saya di gudang yang penuh dengan pakaian berdarah. Tempat apa ini? Kenapa rumah mereka menyimpan pakaian bekas mayat? Apa maksudnya ini semua teman-teman Wening? Apakah mereka akan menjebak saya di sini? Apa Wening sengaja supaya saya ke rumahnya ini? Saya tidak mau mati konyol di sini. Di dalam gudang ini sungguh bau sekali. Bau gosong dan bau darah bercampur menjadi satu. Dan penuh tumpukan pakaian seperti bekas mayat. Dan ada juga sebuah kursi goyang yang bersimpah darah di antara tumpukan-tumpukan pakaian ini. Saya takut sekali. Saya tidak mau bernasib seperti ini. Saya tidak mau hanya tinggal pakaian saya yang berdarah di sini. Rasanya saya ingin muntah. Saya tidak kuat
ingin pergi dari sini dan tidak mau mati di sini. Di saat itu saya menyadari ada suara seseorang yang menyanyikan lagu misterius di sini. Di dekat celah pintu yang terbuka di sebelah sana, ada seseorang yang meringkuk dalam kegelapan gudang ini. Seseorang yang meringkuk dengan kedua tangannya yang terpasung di pundaknya. Pandangan saya pun menatap. Adanya sebuah pintu kayu yang tampak sedikit terbuka di seberang saya. Kalau pintu di belakang saya ditutup dan dikunci, mudah-mudahan pintu di seberang itu bisa menjadi jalan keluar saya. Sosok manusia yang meringkuk dengan pasung kayu mengunci kedua tangannya di pundak ini betul-betul sedang menyanyikan sebuah lagu misterius. Kenapa? Kenapa dia menyanyikan lagu itu? Pelan-pelan saya bergerak menyusuri dinding-dinding, menghindari tumpukan pakaian-pakaian yang penuh dengan darah dan gosong, dengan kursi goyang di tengah gudang. Sepanjang dinding ini pun ada banyak pakaian berdarah yang bergantung, seolah pakaian ini ditinggalkan tubuh manusianya yang menguap begitu saja. Banyak juga pakaian yang menempel di atas saya. Sudah tidak ada tubuhnya, tapi masih meneteskan darah. Seperti pakaian itu masih hidup. Pakaian siapa ini? Sungguh mengerikan sekali. Dan apa yang mereka lakukan di sini? Pembantaiankah di rumah Wening? Sosok manusia berpasung kayu itu tiba-tiba berhenti membisikkan sebuah nyanyian dan matanya melirik ke arah saya. Saya terkesiap keras, saking kaget jadi seperti memutus nafas saya sendiri. Di sana saya masih mencoba memanggilnya dan terus mendekat. Sosok manusia berpakaian gosong dan berdarah dengan pasung kayu itu tiba-tiba bangkit, melompat dan mengejar saya. Rasa takut mencabik-cabik jiwa saya dengan sangat dahsyat. Saya spontan berlari menghindari manusia terpasung itu, berputar ke arah yang berlawanan. Saya terus menjerit, meminta tolong. Saya tidak peduli siapa yang akan mendengar, dan yang pasti di saat itu saya hanya berharap ada yang mendengar saya. Tapi saat itu saya terjatuh dan mendarat di tumpukan pakaian yang penuh dengan darah. Spontan saya panik. Saya buru-buru bangkit, namun tubuh saya malah terjebak dan jadi seperti berenang di tumpukan pakaian yang gosong dan berdarah ini. Sementara manusia mengerikan yang menyerang saya juga terus berusaha mendekat dan berusaha keras untuk menyerang saya.
Saya rasanya mau menyerah. Saya mempunyai harapan, walaupun harapan itu sangat kecil, yaitu saya tidak mau mati gara-gara dia. Saya tidak mau mati konyol di sini. Saya harus terus mendekat ke pintu keluar yang terbuka itu, bagaimanapun caranya. Saya terus menjerit sekuat tenaga, mengharapkan bantuan entah dari siapa. Sambil saya terus bergerak keluar dari tumpukan pakaian yang mengerikan ini dan menggapai ke arah celah pintu yang terbuka di sana. Seketika saya menyadari celah pintu itu sudah dekat. Segera saja saya melompat keluar dari tumpukan pakaian dan menggapainya. Sambil terus berteriak meminta tolong, tak disangka si manusia mengerikan berpakaian gosong dalam pasung kayu berdarah itu mengejar saya dan berkata minta tolong. Saya sudah diambang celah pintu keluar itu dan menatapnya. Siapakah dia? Apakah teman Wening? Seperti kata Wenang, ada teman-teman Wening di sini. Tapi kenapa teman-teman Wening begini tersiksa? Tiba-tiba manusia berpasung mengerikan ini menggeram keras dan berlari menyerang saya sambil berteriak mati. Tanpa pikir-pikir lagi, saya keluar lewat celah pintu yang terbuka ini dan langsung menutup pintunya kembali. Saya spontan mengunci juga pintu ini agar manusia mengerikan yang terpasung itu tidak bisa mengejar saya. Dan saya terkunci di gudang pakaian berdarah ini selamanya. Saya sudah keluar dari gudang pakaian berdarah yang sebelumnya. Kini saya sadari di ruangan yang baru ini saya mendengar adanya nyanyian misterius ini lagi. Hanya saja nyanyian yang ada di ruangan berikutnya ini bukan dari seseorang yang menyanyikannya dari gudang yang ada di sebelah. Namun lagu di sini keluar dari pengeras suara seperti sengaja diputar keras-keras. Di situ saya masih berpikir, guna lagu itu diputar untuk apa? Tapi yang kemudian saya ketahui dan ternyata yang lebih mengerikan lagi adalah jalan di hadapan saya sekarang ini diapit oleh sel-sel penjara yang berisi demit-demit yang dipelihara.